Lalu bagaimana dengan ayah Naen? Mungkin saat ini dia sudah terkencing-kencing gemetaran, ingin segera cuci tangan dan membersihkan segala cuitan provokatornya dan rekam jejaknya selama ini. Atau jangan-jangan ia sudah bersiap-siap kabur ke Hong Kong, dan di sana dia akan mendaftar jadi aktor film laga, atau ke Jepang untuk bersaing dengan kakek Sugiono. Entah bagaimana remuknya perasaan para kadrun ketika Prabowo diangkat jadi Menteri Pertahanan. Lalu kini Sandiaga Uno pun diangkat jadi pembantu presiden. Sungguh kadrun makin remuk aja otak dan perasaannya. Tak sudi melihat kenyataan politik yang seperti ini. Ya, mungkin inilah politik Jokowi memecah secara perlahan-lahan ideologi kadrun yang sudah semakin berbahaya. Ideologi yang sengaja disuburkan di masa Tempo demi kekuasaan, demi menguras sumber daya alam negeri ini yang meninggalkan Candi Hambalang. Satu persatu para tokoh intoleran dan provokator itu pun mulai diproses. Sony Erata atau Maher Talibi pun sudah tak bergeming, nangis bombay selebay-lebaynya. Jancut picek matamu pun sudah keok. Lalu tidak lama lagi, Haikal pun menyusul. Lalu Munarman akan ikut dengan junjungannya si tukang obat itu. Dan akan terus diusut hingga ke Bakhtiar Nasir. Sebenarnya ada banyak orang-orang yang sudah lama terlibat dalam merusak pikiran generasi bangsa ini. Kejayaan ATI selama masa Tempo menjadi amunisi yang menimbulkan ideologi berbahaya ini. Bukan cuma Bakhtiar Nasir saja, ada beberapa tokoh yang sudah punya rekam jejak negatif. Lalu bagaimana dengan ayah Naen? Mungkin saat ini dia sudah terkencing-kencing gemetaran, ingin segera cuci tangan dan membersihkan segala cuitan provokatornya dan rekam jejaknya selama ini. Atau jangan-jangan ia sudah bersiap-siap kabur ke Hong Kong, dan di sana dia akan mendaftar jadi aktor film laga, atau ke Jepang untuk bersaing dengan kakek Sugiono. Sungguh para kadrun sudah makin remuk, hancur berkeping-keping jiwa dan otaknya. Semoga dengan peristiwa yang telah terjadi selama ini, otak kadrun mulai bekerja maksimal dan bijak, mulai memahami bagaimana seharusnya menyikapi politik itu. Tentu sebagai orang bijak, Jokowi akan bahagia jika melihat bangsa ini sudah banyak yang cerdas dan memahami keragaman sesuai semangat Pancasila. Jokowi akan sangat bahagia jika para kader itu sudah berubah cara berpikirnya, tidak lagi gampang bego, tidak mudah ikut provokasi dari orang-orang yang mengaku paling beragama. Dengan tidak diributkan soal agama, Indonesia akan cepat menjadi negara maju. Bisa jadi akan bersaing dengan Cina yang kini sangat dikhawatirkan oleh Amerika. Amerika takut kalah saing, apalagi soal vaksin. Cina sepertinya punya strategi khusus. Yang menghambat negara ini bisa maju sudah terbukti biang keroknya. Para pemikir bijak sudah melihat akar masalah bangsa ini. Kenapa bisa lambat kemajuan negeri ini? Dan tentu saja tidak lain adalah masalah radikalisme, intoleransi, ekstremisme, dan atau mabuk agama. Dan ciri semua itu menyatu dalam diri kadrun. Kita sudah belajar dari Suriah, propaganda yang digemborkan oleh Bakhtiar Nasir telah menjadikan banyak orang jadi kadrun alias mabuk agama. Kadrun sebenarnya hanya korban provokasi. Dengan semangat pembelaan agama dan atau keadilan ternyata adalah kamuflase. Karena begitu polosnya mengkadrunkan diri, orang-orang yang jadi korban itu akan sulit menjadi normal, kecuali terus berupaya merobek hijab-hijab yang menutupi akal pikiran sehatnya. Sudah cukuplah korban sia-sia akibat aksi dan manuver si tukang obat Sultan Tamburan itu. Jangan terjadi lagi korban-korban berikutnya.
Anak-anak yang sudah terlanjur didoktrin adalah tugas bersama komponen bangsa. Dan dengan menaruh harapan kepada Menteri Agama yang baru, yaitu Gus Yakut, semoga kreativitas semakin tumbuh dalam upaya menetralisir pola pikir para generasi yang sudah lama kena doktrin tersebut. Karena dengan ideologi horor yang sudah diblok dalam pikiran anak-anak ini, akan sangat mengganggu dan sangat sulit dibersihkan. Tapi wajib diusahakan agar bisa lepas dengan metode yang tepat. Semoga tertanam kecintaan berdasarkan ideologi Pancasila. Ini wajib menjadi pegangan dalam usaha memperbaiki bangsa dan negara. Bagi para kadrun yang kebenciannya polos itu, melihat situasi politik ini adalah pengkhianatan. Nah, di sini juga perlu ada upaya dari orang-orang yang sekarang membantu presiden ikut terlibat. Jabatan menteri adalah amanah yang sangat berat. Namun itu juga adalah ujian. Jika lolos, maka jalan berikutnya terbuka lebar. Tapi kalau kena kasus korupsi kayak beberapa menteri sebelumnya, ya selesai deh. Dan memang ada banyak perangkap yang dijejali oleh orang-orang yang akan mengganggu jalannya pemerintahan. Dan itu tak bisa dihindari. Gangguan selalu ada, namun dengan kebersihan jiwa dan ketulusan pejabat akan terhindar dari jebakan itu. Dan pastinya perlu banyak berdoa sebagai penggerak semesta. Bukan hanya sekedar buat slogan, misalnya slogan akhlak, tapi ternyata diam-diam minus akhlak. Atau misalnya slogan awal sang jenderal saat pertama kali menjabat Menteri Agama berkata, "Saya kan bukan Menteri Agama Islam, saya Menteri Agama Republik Indonesia, yang di dalamnya ada 5 agama." Enak dengernya ya, tapi dalam pelaksanaannya ternyata beliau sayang banget dengan FPI. Minta jatah kali, meniru gaya orasi Sultan Petamburan. Wakaka. Oh iya, saya mau minta pendapat para pembaca. Kalau seandainya Fadly John juga diangkat jadi menteri, cocoknya menteri apa ya?